Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing di dalam kehidupan kita semua sehingga istiqomah di dalam beribadah dan sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu rukun di dalam tazkiyatun nafs, ya, di dalam membersihkan hati, mensucikan jiwa. Salah satu rukunnya adalah manzilatul inabah, ya, yaitu al-inabah. Al-inabah itu artinya kita senantiasa kembali, ya, kepada Allah, ya. Jadi mengembalikan segala urusan, ya, segala perkara, baik urusan dunia, urusan akhirat, ya, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, ya, urusan pekerjaan, ya, urusan apapun, ya, yang ada pada diri kita, yang sedang kita hadapi, ya, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu disebut al-inabah, ya. Wa anibu ila rabbikum, ya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 54 di situ dijelaskan, kembalilah kalian, wa anibu, dan inabahlah, ya, kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabb, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian, ya. Jadi kita disuruh kembali, ya. Nah, ayat ini sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang seumur hidupnya berlumuran dengan dosa, ya, berlumuran dengan maksiat, ya. Hampir-hampir dia putus asa, gitu, ya, karena saking banyaknya kezaliman atau banyaknya dosa yang dia kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum. Nah, jadi di ayat itu diceritakan tentang orang-orang yang hampir putus asa, ya. Jadi hampir putus asa karena banyaknya maksiat, ya, banyaknya dosa. Nah, kemudian hatinya digerakkan oleh Allah untuk bertaubat dan dipanggil oleh Allah, ya hambaku, wahai hambaku yang melampaui batas, ya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi salah satu yang menyebabkan orang putus asa di dalam hidup itu adalah disebabkan karena banyaknya dosa yang dia kerjakan. Jadi di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan manusia sehari-hari, ya, kenapa kok ada orang punya kehidupan sosial yang buruk, ya,
dengan berbagai macam perilaku dosa yang terus dikerjakan dan tidak pernah putus dan berhenti. Itu salah satu faktornya adalah karena dia udah kadung putus asa gitu ya. Ya, sudah kadung putus asa, sudah kadung jelek gitu kan. Sudah kadung banyak dosa ya. Akhirnya ya sudah diteruskan itu dosa sampai mati. Nah, itu sebuah kekeliruan ya di dalam prinsip hidup manusia. Jadi kebanyakan manusia udah kadung berlumuran dosa, akhirnya mereka tidak mau keluar ya, karena tadi di dalam hatinya itu dia merasa sudah tidak ada jalan yang lain ya. Nah, itu orang yang putus asa karena dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan motivasi kepada manusia walaupun dia adalah pendosa ya, walaupun orang itu melakukan dosa banyak, tetap tidak boleh putus asa. Masih dipanggil, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas, berlumuran dosa, itu masih dipanggil oleh Allah hambaku gitu ya. Artinya gini, kalau kita ya di dalam hidup ini ya tidak pernah yang namanya lepas ya. Walaupun sebaik apapun manusia tidak lepas yang namanya kekeliruan, kesalahan ya, kemaksiatan ya. Itu manusia semuanya pasti mengalami itu ya. Karena kita tidak maksum ya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul ya. Jadi pasti ada celah kesalahan, celah dosa ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka jalan yang terbaik adalah segera kembali gitu ya. Jadi wa anibu ila rabbikum itu artinya segera kembalilah kepada Tuhan kalian ya. Ya walaupun dalam keadaan dosa. Saya nggak mau masih kotor kok ya. Ayo ke masjid. Enggak, saya masih kotor. Nah, itu cara setan ya untuk mengelabui hati manusia supaya dia putus asa gitu. Padahal justru ketika orang kotor dirinya ya dengan dosa ataupun dengan kesalahan, ya justru dia diperintahkan oleh Allah untuk segera kembali. Wa anibu ila rabbikum ya, segera kembali kepada Rabb kalian ya. Jadi oleh karena itu di dalam ayat itu dijelaskan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah ya, dan segera berserah diri ya. Wa aslimulah, jadi pasrah. Berislam itu artinya istislam ya. Istislam itu artinya secara keseluruhan, secara totalitas gitu ya. Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berislam itu juga harus berinabah tadi. Berinabah itu didahulukan sebelum istislam tadi ya. Sebelum dia pasrah, dia kembali dulu. Jadi kembali dulu yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dalam segala urusan ya. Entah urusan kita punya dosa atau entah urusan kita punya musibah ya. Makanya yang pertama kali ketika orang terkena musibah itu kan sebenarnya disuruh inabah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu artinya kan inabah itu ya, mengembalikan segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya. Jadi apapun itu ya, termasuk orang mendapat nikmat itu disuruh inabah. Misalkan dia naik jenjang karir jabatannya, dapat keuntungan yang melimpah dari bisnisnya, dikasih badan yang sehat, dikasih anak yang soleh solihah ya. Pokoknya dikasih kelonggaran, kenikmatan di dalam hidup, itu juga harus inabah dulu. Jadi jangan merasa oh ini sebab keringat saya, ini sebab prestasi, ini sebab saya rajin. Tidak boleh seperti itu. Itu nantinya jadi kayak Qarun ya. Jadi Qarun itu ketika dia diberikan harta oleh Allah begitu banyak melimpah ya. Ya. Jadi dia kemudian mengatakan ini hasil karyaku ya. Jadi ini semua adalah hasil keringatku. Nah, ini cara Qarun dulu yang kemudian disesatkan oleh Allah sebab tadi
Ketika mendapat nikmat justru malah sombong ya, malah bangga diri atau ujub ya, atau kepengin di viral-viralin itu sum'ah ya. Nah itu kemudian malah dia terjerumus. Justru ketika seseorang mendapat nikmat, yang pertama kali dilakukan ya al-inabah tadi ya. Jadi segera kembali kepada Allah ya. Makanya Nabi Sulaiman itu ketika ditawari oleh Allah 3 hal ya, disuruh milih ilmu atau kerajaan atau kekuasaan ya, atau harta ya. Nabi Sulaiman ditawari untuk memilih salah satu di antara 3 ini ya, ilmu atau kekuasaan atau harta gitu ya. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu ya. Ternyata dengan ilmu diberikan kenabian, kerasulan, juga diberikan harta dan juga diberikan kerajaan, kekuasaan. Makanya Nabi Sulaiman itu selain seorang nabi rasul ya seorang raja ya. Selain seorang raja itu kekayaan Nabi Sulaiman itu tak terbatas ya, dalam arti melimpah ruah gitu ya. Sampai pasukan Nabi Sulaiman itu enggak hanya manusia ya, jin juga iya ditaklukkan dengan izin Allah. Bahkan tidak hanya jin manusia, juga hewan ya, alam bahkan ya. Nah ketika itu semua dimiliki oleh Nabi Sulaiman ya, ilmu, harta, kekuasaan, kenabian semuanya, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi ya, hadza min fadli Rabbi ya. Ini adalah karunia dari Rabbku ya. Jadi itu ungkapan inabah ya, ungkapan inabah. Jadi kalau kita punya apa ya, punya mobil, silakan ditulis hadza min fadli Rabbi. Oh ini adalah nikmat Tuhanku. Punya rumah baru, hadza min fadli Rabbi ya. Punya pekerjaan baru, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku, ya, dari Tuhanku. Itu namanya inabah. Jadi inabah dalam segala urusan tadi ya, dalam masalah urusan dosa, urusan musibah ya, urusan nikmat ya. Bahkan urusan ibadah, dalam arti kita bisa hadir sholat subuh berjamaah, bisa ikut pengajian ya, bisa pagi-pagi ya berangkat ya ke tempat ya, atau di satu majelis ya, yang majelis-majelis kebaikan misalkan ya. Semua ketika kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan ibadah tadi, ya juga dikembalikan kepada Allah. Fa'akim wajhaka ya. Jadi segera tunduk patuhkan ya, wajahmu itu hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Jadi kalau orang dia mengembalikan ibadahnya tadi kepada Allah, nah itu disebut abdun munib ya. Likulli 'abdin munib, hamba Allah yang beribadah, yang senantiasa mengembalikan ibadahnya itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kembali kepada Allah dalam segala urusan ya. Maka orang yang seperti itu dijuluki atau mendapat gelar di dalam Al-Quran disebut abdin munib atau abdun munib ya. Jadi abdun atau abdin munib itu artinya hamba Allah yang senantiasa kembali ya, kembali kepada Allah dalam segala apa? Segala urusan ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang berikutnya, nah para ulama jamaah sekalian, para ulama itu kemudian merangkum
hakikat inabah seperti apa gitu kan. Setelah kita tadi menjelaskan tentang bahwa hidup kita itu harus semua dikembalikan kepada Allah, baik dalam urusan nikmat, urusan musibah, urusan dosa, urusan ibadah ya. Itu semua adalah ar-ruju ilallah ya, kembali kepada Allah ya. Nah, kembalinya itu seperti apa langkah-langkahnya ya? Seperti apa langkah-langkahnya? Ya. Yang pertama jamaah sekalian, jadi ada 3 langkah ya, atau 3 urutan ya, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada Allah itu caranya seperti apa? Metodenya seperti apa ya? Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa ada 3 metode atau 3 cara ya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, ar-ruju'u ilal haqqi islahan. Ar-ruju'u ilal haqqi islahan ya. Jadi yang pertama jamaah sekalian, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu, cara yang pertama adalah kembali kepada Allah dengan cara islahan ya. Dengan cara memperbaiki diri ya, dengan cara memperbaiki diri. Ini yang pertama ya. Jadi hidup kita ini orientasinya selalu ingin memperbaiki diri, ingin jadi orang baik ya gitu. Misalkan orang tadi dosa dia ya, melakukan satu kesalahan, entah kesalahan gara-gara mulutnya keceplosan gitu ya, karena ya namanya orang kadang punya kebiasaan latah gitu ya, atau punya kebiasaan ya suka banyol gitu ya, suka banyol tahu ya jamaah ya. Suka banyol itu kalau ngomong itu asal asbun gitu, asal bunyi gitu ya. Ya, asal bunyi ya. Kadang kalau punya kebiasaan-kebiasaan buruk itu kadang ke bawah gitu ya. Iya, misalkan HP-nya jatuh gitu ya, itu langsung kadang bunyi mulutnya apa gitu ya, entah maki-maki atau terkadang keluar kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Ya. Yang terkadang yang namanya manusia itu kalau mengucapkan kata-kata yang kurang baik itu kadang sadarnya belakangan. Ya, sama kayak sekarang yang lagi viral itu, ada orang penjual teh kemudian ditegur dengan kata-kata yang agak kasar. Nah, lagi viral kemudian ya nyeselnya belakangan gitu. Manusia itu begitu kadang ya. Kalau udah kadang lagi jatuh atau lagi punya kesalahan, kadang sadarnya belakangan gitu. Itu hampir semua manusia begitu ya, tabiatnya ya. Nah, ketika seseorang itu jatuh ya, ketika seseorang itu jatuh dalam satu perbuatan yang kurang baik ya, maka kalau dia mau inabah tadi, kembali kepada Allah, langkah yang pertama adalah islahan, melakukan perbaikan diri ya. Misalkan kalau dia punya mulut, lisan suka latah ya, suka banyol atau suka mengucapkan kata-kata secara spontan kurang baik ya, maka gantilah dengan yang lebih baik gitu ya. Ya. Misalkan kalau HP-nya jatuh, copot ya, atau kadang kan gitu ibu-ibu itu kadang ya, atau siapa saja gitu, atau maki-maki itu, digantilah ya, diganti ya, diganti ketika apa HP-nya jatuh atau nabrak ini nabrak itu misalkan, langsung diganti ya innalillah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau diganti astagfirullah ya, atau diganti pokoknya ucapan-ucapan yang baik gitu ya, diganti ucapan-ucapan yang baik. Itu namanya islah ya, memperbaiki diri. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah dengan cara memperbaiki diri ya. Demikian juga kalau orang dia sedang mendapat nikmat gitu ya, mendapat nikmat jangan malah dipakai hura-hura ya. Gunakan nikmat itu untuk semakin baik gitu ya, untuk semakin memperbaiki diri ya. Digunakan sebagai sarana, fasilitas ya. Bukan malah dipakai hura-hura, dia dikasih harta banyak ya, pakailah untuk sedekah, bantu orang lain ya. Dipakailah untuk
menuntaskan kewajiban-kewajiban yang belum tuntas ya. Belum pernah umroh, ya umroh lah, umroh itu wajib seumur hidup sekali. Misalkan dia punya harta mampu, pakailah harta untuk umroh ya, untuk haji, untuk bayar zakat, untuk bantu orang lain ya, untuk nafkahi keluarga. Jadi itu nikmat ya, nikmat tetapi dipakai untuk islah ya, memperbaiki ibadah, memperbaiki diri ya. Jadi oleh karena itu metode yang pertama tadi ya, metode yang pertama disebut inabah atau kembali kepada Allah kalau dia kembalinya dengan memperbaiki diri. Yang asalnya dia dulu tidak kenal Islam ya, kemudian mu'alaf ya, jangan mu'alaf seumur hidup ya, harus belajar untuk memperbaiki agamanya supaya kenal ini halal ini haram ya. Jadi memperbaiki diri. Jadi setiap hari dia senantiasa memperbaiki diri. Oh belum bisa ngaji, ya ngaji. Kan udah tua Ustaz. Ya walaupun udah tua nggak apa-apa, nggak ada batasan usia namanya orang ngaji ya. Belajar Quran ya. Kalau nggak tahu bacaan-bacaan zikir ya belajar ya, mulai dipelajari. Jadi ada perubahan, ada transformasi nilai ya, ada perubahan sikap ya. Yang asalnya malas jadi rajin ya, yang asalnya maksiat sudah ditinggalkan jadi taat, yang sudah taat dimaksimalkan lagi ketaatannya gitu ya. Karena manusia itu nanti ya kalau mati ya, menjelang ajal itu dia nyesel gitu ya, nyesel baik itu dia orang beriman ataupun orang kafir, dia itu sama-sama menyesal. Cuman perbedaan penyesalannya itu, kalau orang beriman dia nyesalnya kenapa tidak maksimal keimanannya gitu ya. Kalau dia orang kafir, kenapa kafir nggak mau beriman gitu. Jadi manusia itu ada dalam dirinya itu penyesalan ya. Jadi ada penyesalan karena tadi tidak maksimal di dalam memperbaiki pola kehidupannya ya. Maka oleh karena itu di sini langkah yang pertama ketika seseorang kembali kepada Allah, yang pertama adalah ar-ruju'u ilal haqqi islahan. Jadi kembali kepada Allah dengan cara memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ya. Misalkan keluarganya ya, punya anak perempuan masih belum pakai jilbab ya, bagaimana caranya supaya anak perempuan, supaya istrinya juga berjilbab misalnya. Itu namanya perbaikan diri. Ya proses. Asalnya tidak mau, asalnya menolak ya. Ya terus dinasihatin, terus dicarikan cara, didoakan ya gimana supaya menggunakan jilbab misalkan. Jadi itu namanya perbaikan ya. Senantiasa melakukan perbaikan diri ya. Itu islah namanya ya. Melakukan perbaikan diri. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan ya. Jadi dalam surat Al-Furqan ya ayat 70 di situ menceritakan para pelaku dosa besar ya. Para pelaku dosa besar ya. Jadi dulu dia pernah membunuh ya, pernah berzina ya, pernah pokoknya dosa-dosa besar itu dia lakukan, cerita ayat itu ya. Nah kemudian di ayat itu ketika menceritakan dosa-dosa besar yang pernah dikerjakan oleh manusia ya, dosa besar itu kan menghapus semua amal ya. Makanya Allah menyebut pelaku dosa besar itu dengan istilah muhlikat ya. Ijtanibu sab'a mubiqat atau muhlikat ya. Mubiqat atau muhlikat. Jauhi dosa yang membuat rusak ya. Maksudnya rusak, amalnya itu jadi hangus, hancur gitu. Itu namanya muhlikat atau mubiqat ya. Jadi dosa-dosa besar itu menghancurkan
amalan-amalan kebaikan ya. Dosa-dosa besar itu hati-hati jamaah sekalian. Dosa besar itu menyebabkan amal-amal kebaikan itu jadi rusak ya, jadi rusak atau jadi hangus ya. Misalkan orang membunuh gitu ya, itu hangus amal-amal kebaikannya. Berzina misalkan waliyadzubillah, itu amalan-amalan kebaikannya itu secara otomatis habis, itu hangus itu ya. Nah tetapi setelah disebutkan manusia yang melakukan segala dosa-dosa besar tadi, ayatnya diiringi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, kecuali orang yang dia bertaubat ya, segera kembali kepada Allah. Nah tidak hanya bertaubat tapi memperbaiki keimanan, wa amana, dia memperbaiki keimanan, wa amila, dan dia memperbaiki amalan salihah, amal yang terbaik ya, amal saleh. Nah seperti itu ya, ketika dia kembali dan melakukan perbaikan diri, ya kembali lagi dia, pahalanya kembali lagi, bersih kehidupannya ya, karena itu tadi dia telah melakukan apa? Perbaikan diri. Tapi kalau dia tidak mau melakukan perbaikan diri, masih diulang lagi ya kan, ya kembali juga dosanya begitu. Jadi ketika ayat ini bicara tadi tentang orang-orang yang gemar melakukan dosa-dosa besar, dari semua dosa dia kerjakan, dan kemudian dia kembali, maka dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang tadi melakukan dosa besar, dia harus mengiringi dengan kebaikan, walaupun sekecil apapun itu kebaikan ya, walaupun hanya sekedar sedekah dengan selembar tisu misalkan, itu dia sudah melakukan perbaikan diri ya. Ada apa di rumah, ada air mineral, ada air mineral yang satu botol misalkan atau satu gelas ya, kasihkan ke orang, atau dia punya kucing di rumah kasih minum gitu. Itu sudah melakukan perbaikan diri dari hal-hal yang dianggap sepele, yang kecil ya. Itu jangan dikira itu enggak manfaat, itu manfaat jamaah ya, manfaat itu. Makanya ada sebuah riwayat dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari ya. Abu Musa al-Asy'ari itu mewasiatkan ke anak cucunya ya, ketika menjelang ajal ya, dia katakan, ya bani ya udhkuru sahibar raghif ya, wahai anak-anakku semua, jangan lupa ya sedekah dengan sepotong roti. Ingat kisah orang yang sedekah dengan sepotong roti ya. Kemudian Abu Musa pingsan ya, karena dalam keadaan sakratul maut, dan sadar kembali. Setelah sadar itu dia ingatkan lagi anak-anaknya, ya bani ya udhkuru sahibar raghif. Nah anak semua, jangan lupa nak nih sepotong roti, nak sepotong roti katanya. Anak-anaknya nggak paham apa yang dimaksud bapak ini ya. Kok disuruh sepotong roti ya, disuruh ingat sepotong roti katanya. Nah kemudian Abu Musa itu mewasiatkan anak-anaknya lanjutan dari hadis sepotong roti itu ya. Jadi Abu Musa itu mendapat hadis dari Nabi tentang kisah dulu ya, di Bani Israel itu, di zaman dulu itu ada orang ahli ibadah ya. Ada orang yang ahli ibadah 70 tahun ya beribadah. Nah, tidak pernah maksiat walaupun sekedip mata, enggak pernah maksiat, karena ya hidupnya itu ibadah saja gitu. Enggak ngapa-ngapain kecuali ibadah, kecuali sholat. 70 tahun dia rukuk sujud, pokoknya enggak mau maksiat karena mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Nah, ketika dia udah tua ya, udah tua, mau pulang, ya namanya manusia itu kadang mengasingkan diri itu sudah terlalu lama, itu kangen, kepengen pulang kampung ya, atau kepengen ketemu keluarganya, pulang. Di tengah jalan dia tergoda dengan seorang perempuan ya, akhirnya dia melakukan perzinaan selama 7 hari 7 malam ya.
tergoda gitu. Namanya laki-laki tergoda ya. Ya. Jadi makanya kalau ada sekarang kasus-kasus viral gitu ya, ini kok katanya orang baik, katanya ahli ibadah kok melakukan dosa ini. Ya itu manusia itu begitu memang ya. Kadang ada masa-masa di mana dia itu lagi error pikirannya atau lagi secara kejiwaan ada gangguan syahwat tadi itu ya. Nah kemudian dia sadar gitu, loh 70 tahun ibadah masa kalah dengan maksiat ya selama 7 hari itu. Akhirnya dia sadar itu dan segera kembali kepada Allah. Nah saking kembalinya kepada Allah, tidaklah dia berjalan satu langkah kecuali sujud gitu. Saking nyeselnya gitu. Jalan sujud lagi, jalan sujud gitu. Nah orang yang melihat ini orang lapar nih kok, jalan jatuh, jalan sujud gitu. Jangan-jangan lapar ini orang. Akhirnya digotong oleh masyarakat, ditaruh di rumah singgah itu. Jadi dikira orang miskin gitu. Dikira orang lapar. Akhirnya ditaruhlah di situ ada banyak teman-temannya yang fakir miskin juga itu. Yang biasa setiap hari dia mendapati pasokan mendapati logistik atau mendapati makanan, jatah makan dari warga gitulah, dikasihlah roti gitu. Nah, kebetulan dia dapat roti. Nah, ketika roti itu mau dicokot gitu, mau dimakan ya. Kemudian datang temannya yang lain yang belum kebagian ya. Mana bagianku? Aku belum dapat katanya. Akhirnya roti yang mau dimakan itu nggak jadi dikasihkan temannya gitu. Akhirnya dia lapar gitu ya. Nah, walhasil ya kisah itu kemudian si ahli ibadah yang melakukan dosa besar tadi itu kemudian mati ceritanya mati ya. Nah kata Nabi SAW ketika mati itu ya maka dibandingkan amalnya ya. Jadi manusia itu kanan kirinya itu ada malaikat raqib atid ya yang mencatat, yang memberikan jumlah atau total dari amal selama hidup itu dilaporkan ya oleh malaikat ya raqib atid ini ya. Ya, ditimbang mana amal yang paling banyak, mana yang kebaikan, mana keburukan gitu kan. Jadi jamaah sekalian kanan kiri kita ini ya itu ada malaikat ya. Makanya kenapa kalau kita melakukan kebaikan dengan yang kanan, tangan kanan, kalau keburukan kurang baik, kurang pantas pakai tangan kiri gitu. Itu sebenarnya isyarat ya. Sampai kalau meludah, Nabi melarang jangan meludah. Kalau meludah jangan ke arah kanan. Itu ada malaikat yang menulis kebaikan. Makanya disuruh meludah ke arah kiri atau di bawah kaki gitu. Itu sampai panjang lebar hadisnya di Sahih Bukhari itu ya. Jadi kanan kiri kita ini ada malaikat ya yang mencatat, yang mendokumentasikan, yang menimbang nanti, menotal, ditotal. Nah, ketika si ahli ibadah yang maksiat tadi itu mati, tadi ditotal, amalnya itu ditimbang atau ditotal. Ya. Fawuzinat kemudian ditotal tadi. Ya. Dengan 70 tadi. Jadi 70 apa tadi? 70 tahun dia beribadah tanpa maksiat dengan 7 hari. Ya. Sab'una aman bisa be'ilayali ya. Jadi 70 tahun ditimbang dengan apa? 7 hari. Jadi pahala 70 tahun dibandingkan dengan dosa selama berapa tadi? 7 hari. Ternyata dimenangkan dosa 7 hari. Artinya dosa 70 tahun itu hangus itu, karena memang dosa besar tadi. 70 tahun dia hangus. Hangus itu amalnya habis. Nah setelah habis kan masih ada satu amal tadi yang terakhir dia lakukan. Apa tadi? Sepotong roti ya. Kemudian thumma wuzinat sab'ul layali birraghif ya. Kemudian ditimbang, ditotal ya. Dosa 7 hari tadi
yang menghapuskan 70 tahun di total dibandingkan ditimbang dengan sepotong roti. Farajjaha ar-raghif ya. Ternyata dimenangkan satu potong roti. Satu potong apa? Roti ya. Jadi walaupun tadi ya dia ada fase masa tadi, dia lagi baik 70 tahun, ternyata apes dia ya, melakukan dosa 7 hari ya. Hanguslah 70 tahun tadi, dan masih ada kesempatan dia kembali tadi, inabah tadi, memperbaiki diri. Walaupun memperbaiki dirinya tadi itu yang dia sempatkan tadi hanya sempat sedekah apa tadi? Sepotong roti. Ternyata dimenangkan, Allah mengampuni ini orang sebab inabahnya tadi, kembalinya tadi itu melakukan perbaikan diri. Salah satunya dia berhasil sedekah dengan sepotong apa? Roti. Makanya tadi Abu Musa al-Asy'ari, jamaah sekalian, itu wasiatnya nggak banyak-banyak kepada anaknya, nak jangan lupa ya nak, sepotong roti loh nak, sepotong roti katanya. Ya. Jangan disepelekan sepotong roti ya. Karena ada orang masuk surga gara-gara sepotong apa tadi? Roti. Bahkan di dalam hadis yang lain juga sama. Ada orang diampunkan oleh Allah, seorang pelacur itu ya, seorang pelacur. Ya pelacur ya. Seorang pelacur, dia pulang di tengah jalan dia melihat seekor anjing ya. Kasihan gitu. Yang haus, tanda anjing itu haus itu lidahnya julur, jilat-jilat ke tanah itu ya. Akhirnya dia pakai sepatunya itu ya, atau sandalnya itu, dia ada sumur dipakai, dia ciduk, kemudian disuguhkan ke anjing tadi itu, kasih minum. Nah sebab itu dia diampuni oleh Allah ya. Sebab itu dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan kemudian kalau gitu kita melakukan dosa besar Ustaz, nanti langsung ngasih minum anjing. Ya nggak boleh begitu caranya ya. Nggak boleh begitu. Ya, tapi maksudnya tadi adalah yang namanya orang ya, namanya manusia itu ya, manusia itu ketika melakukan satu kesalahan atau dosa ya jangan dibully juga ya. Bisa jadi dia bertaubat gitu loh. Bisa jadi dia memperbaiki dirinya. Walaupun dia seorang pendosa, kita juga nggak boleh manggil dengan panggilan yang kemudian kurang pantas misalkan. Ya. Misalkan dia ahli di bidang judi online gitu, nggak boleh kita panggil preman gitu, nggak boleh juga ya. Atau misalkan dia memang kerjaan yang kurang baik, dipanggil pelacur, ya nggak boleh juga begitu, panggilan gitu tuh nggak boleh ya. Walaupun dia memang seperti itu gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu apa? Dalam hatinya ada niat untuk kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mampu juga mengampunkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tadi ya, ketika mereka itu mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya tadi la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jadi jangan sepelekan kalian kebaikan walaupun itu kecil kebaikan itu ya. Karena tadi ada orang masuk surga gara-gara sepotong roti, ada orang masuk surga gara-gara ngasih minuman ya, segelas minuman, ada orang masuk surga gara-gara nyingkirkan duri dari jalan gitu, gangguan jalan ya. Jadi banyak itu ya, jalan menuju surga itu banyak sekali. Makanya jangan dikecilkan ya, jangan disepelekan. Karena kita nggak tahu juga amalan itu kan antara dua hal, diterima atau ditolak ya. Bainal qabul wal rad ya. Antara diterima atau ditolak kita kan nggak tahu gitu kan. Makanya dalam ibadah itu kita ya hanya berharap gitu, kita nggak tahu apakah sholat pagi ini, taklim pagi ini diterima oleh Allah atau tidak, itu kita nggak tahu gitu. Dan manusia itu diantara bainal qabul war rad ya, antara dia diterima amalnya atau ditolak. Kita nggak tahu ini.
Makanya orang nggak boleh merasa sok suci. Oh, saya paling baik, saya paling hebat ini, nggak boleh. Malah tuzaku anfusakum, jangan sok suci kalian. Karena manusia nggak tahu mana amalan yang diterima, tapi kita harus berharap. Nah gitu. Kita khawatir kalau amalan nggak diterima, tapi nggak boleh khawatir saja, harus ada berharap. Mudah-mudahan kan gitu kan. Mudah-mudahan amalnya diterima, ya. Mudah-mudahan amalnya apa? Diterima. Jadi begitu. Nah, disinilah kemudian Nabi SAW, jangan kalian menyepelekan amal itu walaupun kecil. Kita nggak tahu nih, barangkali justru kalau kita beramal ya, dan kita beramal itu nggak mengungkit-ungkit ya, hanya ya sesuatu yang dianggap orang lain itu recehan gitu ya, bisa jadi itu yang menyebabkan masuk surga, kita nggak tahu gitu. Makanya kalau beramal besar ya jangan bangga, amal kecil juga jangan merasa recehan gitu ya. Yang penting adalah berharap dan dikembalikan kepada siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-inabah, ar-ruju' ilal haqqi islahan. Itu yang pertama ya. Melakukan perbaikan diri ya, walaupun sekecil apapun. Itu islah namanya. Yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, metode kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kama raja ilaihi i'tidharan warruju'u ilaihi wafa'an kama raja ilaihi ahdan. Yang kedua jamaah sekalian, warruju'u ilaihi wafa'an ya. Al-wafa ya, yang pertama itu adalah al-islah, melakukan perbaikan diri ya. Yang kedua adalah al-wafa ya. Jadi wa kadzalika ar-ruju'u ilaihi bil wafa bi ahdihi ya. Jadi al-wafa itu artinya seseorang ya. Jadi ketika dia sudah kembali kepada Allah dan bertekad untuk menjadi yang lebih baik gitu ya, untuk memperbaiki diri. Nah yang kedua adalah al-wafa. Al-wafa itu artinya menepati janji ya, setia gitu ya, istiqomah itu. Jadi banyak ya orang yang ingin memperbaiki diri, ingin hijrah ini tapi gagal atau kembali lagi kepada kebiasaan lama gitu kan, banyak kasus itu ya. Kenapa? Karena tidak ada al-wafa, tidak setia, tidak istiqomah ya. Jadi al-wafa itu artinya menjaga amalan gitu ya, menepati amalan, panggilan Allah. Artinya orang yang tadi sudah mulai melakukan kebaikan itu nggak cukup juga, harus dijaga itu kebaikan, namanya al-wafa ya. Kebiasaan baik itu dijaga ya, misalkan dia kembali kepada Allah, sudah kenal sholat, sudah biasa jamaah, ya udah itu dijaga itu. Oh sudah mulai kenal tahajud, mulai dijaga walaupun 2 rakaat gitu. Itu namanya al-wafa. Oh dia punya kebiasaan sedekah ya, punya kebiasaan sedekah tiap hari misalkan, walaupun hanya ngasih uang recehan ke Pak Ogah yang suka parkir pinggir jalan itu ya, itu kebaikan ya, ngasih orang itu kebaikan ya. Dia punya kebaikan misalkan rutin ya, kalau pas hari Jumat ikut program Jumat berkah ya, ngirim nasi atau ngirim jajan misalkan ya. Kalau biasa di kita ini ada Jumat, ada Jumat berkah misalnya, hanya sekedar ngasih air, ngasih jajan atau ngasih apa gitu ya. Nah itu dijaga itu kebaikan itu, jadi amal baik itu. Nah itu namanya al-wafa ya. Al-wafa itu artinya kita menepati kebaikan itu ya, dan jangan berkhianat terhadap kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang
sudah dikerjakan itu dipelihara ya. Sama ya kayak kita itu nanam pohon ya. Pohon mangga atau pohon rambutan atau nanam padi ya. Di sini nggak ada padi ya. Kalau di perumahan ya nanam pohon ya. Nanam jahe, nanam kunyit ya. Itu tidak sekedar cukup ditanam gitu, harus dipelihara itu. Bisa jadi dia apa namanya tanaman itu kadang dimakan oleh hama gitu ya, atau ada hamanya. Ini kok daunnya ini kok bolong-bolong itu. Sekarang ini lagi musim apa namanya itu ya, budiken gitu ya. Jadi sekarang ini kalau bapak hari ini punya pohon mangga itu lagi musim ini. Kayak budiken gitu, apa ya kalau budiken, masa pohon mangga budiken. Jadi di daunnya itu ada bintik-bintik itu ya, bintik-bintik itu menghancurkan daunnya itu, atau putih-putih gitu ya, apa namanya saya nggak tahu itu. Nah, itu kalau nggak dijaga pohon itu bisa mati, itu kering, itu dimakan sama hama atau penyakit yang itu menyerang pohon atau tanaman. Sama, amalan itu juga sama gitu. Amalan itu juga sama, kalau nggak dijaga keikhlasannya, tidak dijaga keistiqomahannya ya, itu bisa rusak ya. Amal itu bisa apa? Rusak. Amal itu bisa rusak ya. Jadi oleh karena itu di sini inabah yang kedua metodenya adalah dengan al-wafa ya. Al-wafa itu artinya memelihara kebiasaan baik ya, supaya kebaikan itu terpelihara ya, artinya tidak rusak ya, kebaikan itu tidak rusak ya. Itu namanya ar-ruju' ilaihi bil wafa ya, ar-ruju' ilaihi bil wafa ya. Ya sama kayak gini lah, musim hujan ini ya, subuh-subuh hujan itu enaknya kan tidur ya, enak itu tidur itu subuh hujan. Ketimbang dia ke masjid itu kan dingin ya kan. Itu berat loh, nggak gampang juga gitu. Nah dengan al-wafa itu tadi komitmen gitu ya, punya komitmen diri ya sudah, mau hujan mau dingin ya, karena udah biasa jamaah subuh ya sudahlah bangun gitu ya. Walaupun berat gitu ya, walaupun berat, dingin, ngantuk lah, males, kadang itu muncul penyakit gitu ya. Nah kemudian karena dia punya komitmen tadi al-wafa ya, al-wafa itu komitmen, setelah dia melakukan kebaikan itu dia komitmen untuk menjaga diri ya, maka segala sifat-sifat males atau segala godaan dingin atau lagi tidak mood gitu ya, atau lagi capek nah gitu. Nah dengan tadi kita punya komitmen itu kita punya energi gitu ya, semangat lagi ya udahlah bismillah gitu. Walaupun dalam keadaan loyo, dalam keadaan apa ya, setengah sadar, ngantuk atau apa ya, tetap aja kalau orang itu punya al-wafa tadi, komitmen diri ya, tetap aja dia berangkat ya, tetap aja dia datang itu, komitmen ya. Jadi orang komitmen itu dia apa ya, punya energi istiqomah gitu ya, dan itu dia bertahan, membuat dia apa, bertahan. Kan ada orang itu ya naik sepeda kepengen umroh kan banyak ya sekarang itu ya, karena dengan ada media sosial kita tahu itu. Ada orang apa tadi, ada bahkan yang terakhir ada yang jalan kaki ini, baru sampai Lampung itu berapa hari itu ya, itu jalan kaki udah 17 hari atau 20 hari sekarang ini jalan kaki pak, nekat mau sampai ke mana, ke Saudi. Kok bisa Ustaz? Ya selama dia punya visa kan bisa masuk sekarang ya. Bapak sekarang kalau misalkan kepengen masuk ke Arab Saudi, bisa pakai visa umroh. Visa umroh itu 3 bulan, beli aja. Kalau nggak pakai travel, beli sendiri 2,5 juta itu ya. Atau pakai visa ziarah ya, visa ziarah itu 7,5 juta atau 10 juta, itu bisa masuk bolak-balik setahun, selama setahun di Saudi, bisa umroh, bisa apa gitu ya. Nah misalkan dia punya rezeki, dia kepengen sana, dia beli visa sana. Misalkan dia, kalau ada orang yang bisa naik sepeda sampai sana Ustaz, ya itu tadi dia punya komitmen. Kalau orang punya komitmen itu kadang mengalahkan apa namanya panas dingin gitu kan ya. Ya sama kayak orang
apa ya, punya komitmen ingin menafkahi keluarga ya, kadang sepanas dingin, petang pagi kadang dia harus berangkat, harus cari nafkah. Nah, komitmen tadi, al-wafa tadi, itu yang membuat orang itu betah ya dan bertahan tadi. Sama dalam ibadah itu begitu. Ya. Dalam memperbaiki diri tadi kembali kepada Allah itu harus punya al-wafa ya. Al-wafa itu artinya dia punya komitmen ya untuk menjaga kebaikan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah sekalian ya. Yang terakhir ya, setelah tadi al-wafa wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ya. Setelah tadi dia memenuhi atau komitmen untuk menjaga perintah-perintah Allah tadi dan menjauhi larangannya ya, dan menepati taat kepada Allah, setia tadi ya. Maka yang terakhir ya, yang terakhir adalah warruju'u ilaihi halan kama raja'ta ilaihi ijabatan ya. Huwa subhanahu qad da'aka fa ajabtahu bilabbaika wa sa'daika qaulan. Nah, jadi yang terakhir ini indikator atau tanda orang itu betul-betul kembali kepada Allah. Jadi yang pertama tadi setelah dia kembali dengan memperbaiki diri, yang kedua tadi kembali dengan cara menjaga komitmen diri, yang terakhir adalah karena sudah menjadi kebiasaan ya komitmennya tadi itu. Yang terakhir adalah responsif ya. Responsif itu adalah spontanitas ya, spontan dia ketika melakukan satu kebaikan itu tanpa berpikir panjang itu ya. Artinya apa? Secara halan, secara spontanitas dia kembali kepada Allah secara spontanitas itu. Misalkan spontanitas itu gimana? Misalkan dia ngomong keceplosan gitu, astagfirullah, langsung begitu. Atau dia spontanitas mendengar azan dimanapun dia berada gitu ya, entah lagi kerja, entah lagi di jalan gitu, udah azan, spontanitas dia tuh kepengen langsung apa? Sholat atau langsung ke masjid itu, sehingga dia tepat waktu, nggak diolor-olor gitu ya. Itu namanya responsif atau spontanitas. Dia merespon daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia segera kembali itu. Segera apa tadi? Kembali. Lagi jengkel di rumah ya, lagi hari tua tanggalnya masih lagi gak punya duit, beras habis, token listrik habis ya. Tagihan air, anak rewel. Ini semesteran bayar sekolah, ngambil rapot belum dibayar, pokoknya budrek lah orang jadi laki-laki itu ya, jadi suami kadang, kemudian istrinya cerewet lagi, marah dia, marah misalkan lagi marah gitu ya. Nah, spontanitas dia langsung apa, sadar gitu, spontanitas langsung apa, oh ingat ya, langsung sadar gitu, sadar, minta maaf, istighfar. Itu namanya inabah ya. Jadi inabah itu harus begitu. Jadi namanya manusia juga ada di saat dia pada titik yang paling rendah tadi ya, ada saat dia itu apa, titik paling rendah ya emosinya misalkan ya, banyak masalahnya. Nah, tetapi kalau dia setelah punya komitmen tadi dan sudah dibiasakan, akhirnya dia itu akan menjadi sebuah kebiasaan, spontanitas. Ketika di saat dia terpuruk dalam keburukan ya, segera kembali, astagfirullah ya Allah, langsung kembali gitu ya. Atau ketika ada panggilan kebaikan, dia juga segera merespon gitu ya, nggak menunda-nunda gitu. Nah, itu namanya inabah ya, disebut apa tadi? Inabah. Jadi inabah rukunnya ada 3 jamaah ya. Yang pertama tadi islahan ya, islahan itu artinya kembali memperbaiki diri. Yang kedua adalah wafaan ya, wafaan itu artinya punya komitmen diri ya untuk istiqomah menjaga diri. Yang terakhir halan ya, halan itu artinya spontanitas, responsif, cepat tanggap gitu ya.
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa mengamalkan 3 hal ini, berarti itu disebut dengan inabah. Disebut dengan apa? Inabah, kembali, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Inilah 3 rukun atau 3 metode di dalam inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sepintas yang disampaikan oleh Ustadz ini memang harus disosialisasikan lebih jauh. Artinya bukan sekedar ilmunya, tapi juga dengan cara penyampaian. Artinya metode penyampaian itu juga ternyata sangat penting. Karena kalau kita hanya sekedar hadir rajin ke pengajian, ada terkesan bahwa kita ini merasa orang selalu bersalah. Nah, yang saya harapkan metode-metode seperti ini harus disampaikan dalam bentuk pengajian kasih saya, supaya termasuk saya yang hadir atau yang lain ada penyelesaian dalam pikiran, dalam diri sendiri. Seperti tadi disampaikan bahwa seburuk apapun yang kita lakukan dengan cara penyampaian yang baik oleh Ustaz tadi, itu akan selesai seperti dalam pikiran tenang kita ya. Betul. Ya, jadi dalam pikiran tenang ini sebagai sebuah solusi multi. Silakan Ustaz. Iya. Jadi memang apa yang sudah kita ketahui ya, jadi apa yang sudah kita ketahui dari berbagai macam pengajian ataupun teori atau apa, itu jangan berhenti ya sekedar wawasan, tapi harus menjadi sebuah amalan ya, pembiasaan ya. Makanya pembiasaan diri untuk kembali kepada Allah itu kan butuh proses ya. Jadi butuh apa tadi? Proses ya. Nah, proses itu ya tadi, ketika kita sudah membiasakan diri untuk kembali baik, untuk mengevaluasi diri, untuk respon ya, segera menanggapi ya. Misalkan orang suatu saat dia capek, kemudian ketiduran, subuh jam 7 pagi misalkan dia baru bangun, ya segera cepet-cepet dikodok, cepet-cepet diapakan? Dikodok. Itu bisa terjadi kalau memang orang mudah melakukan pembiasaan diri. Maka 3 hal tadi jamaah sekalian, 3 hal metode dalam kembali kepada Allah itu memang butuh proses ya. Butuh apa tadi? Proses. Nah, caranya itu kalau untuk diri kita sendiri atau keluarga itu diterapkan. Cara nerapkannya bagaimana? Ya mungkin kalau untuk pertama jenjang pengetahuan dulu ya. Pengetahuan itu dicatat misalkan. Dicatat itu artinya misalkan kalau kita punya kertas kecil atau dibuat tempelan di dinding itu. Tempelin aja tulisan-tulisan yang bermanfaat, itu menjadi motivasi. Dan itu akan menjadi pengingat diri, sama kayak kita di rumah punya jam, walaupun jam itu ada di HP dan seterusnya, itu sebagai pengingat diri gitu. Tulisan-tulisan motivasi itu juga sama, menjadi pengingat diri ya. Dengan cara tadi, yang pertama hari ini saya sudah inabah belum. Nah, inabah itu indikatornya 3 tadi, benar atau tidak gitu kan. Kalau sama ya, kalau misalkan kita di perusahaan atau di kampus atau apa ya, mau akreditasi, kemudian ada asesornya, itu kan dia akan baca indikatornya apa saja gitu ya. Nah, sama kayak kita ini sudah melakukan 3 hal belum hari ini ya, memperbaiki diri, kemudian punya komitmen diri, nah kemudian responsif diri ya, sudah kita kerjakan belum hari ini ya. Dan itu prosesnya pasti 3 itu jamaah, prosesnya pasti 3 ini. Jadi dalam proses inabah itu selalu 3 ini tadi. Ya, selalu 3 tadi ya. Ya, kita ingat kembali, satu apa tadi? Islah ya, memperbaiki diri. Yang kedua,
Al-wafa, ya, al-wafa itu komitmen ya, komitmen diri ya. Yang terakhir responsif halan ya. Kalau orang nggak, misalkan yang kedua, misalkan nggak punya komitmen, itu bahaya. Ini kasus-kasus sekarang ini, kalau misalkan hubungan suami istri, kalau dia nggak komitmen untuk setia, saling menjaga diri, pandangan mata, pandangan hati, telinga. Ya sekarang ini kan orang banyak kasus perselingkuhan, kasus ini kan nggak punya komitmen diri, ya, nggak punya komitmen diri, ya. Orang nggak mau ngasuh anaknya, nggak peduli istrinya, kan nggak punya komitmen diri. Nggak komitmen diri itu nggak, ini amanah tapi nggak dijaga gitu. Nah ketika orang itu dia memang kembali kepada Allah, pasti dia komitmen, ya. Jadi dikasih amanah jadi pengurus misalkan, atau jadi RT RW, dia punya tanggung jawab. Kalau dia nggak punya komitmen diri, ya kepemimpinannya rusak gitu ya. Jadi komitmen diri tadi itu atau al-wafa tadi itu bagian bahwa dirinya itu kembali kepada Allah. Makanya kalau milih pemimpin misalkan ya, orang nggak punya sifat al-wafa, komitmen diri, apa yang mau dipimpin gitu, dia nggak akan bisa gitu. Makanya tadi inabah itu masuk dalam seluruh aspek kehidupan. Makanya kalau 3 hal ini dijelaskan, itu memang setiap pertemuan atau apa nggak akan habis sekali pertemuan sebenarnya, cuman ini hanya sekedar pesan singkat gitu, pengantar gitu ya. Nanti memang butuh penjelasan lanjutan ya untuk menjelaskan 3 masalah pokok ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, udah 1 jam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.